Halo semua, selamat berjumpa pada program pembelajaran pengantar penulisan tugas akhir mahasiswa. Pada topik kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka biasa disebut juga dengan kajian pustaka, yang merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau, mengkaji berbagai literatur dan dokumen yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain terkait dengan topik yang akan diteliti. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tinjauan pustaka merupakan upaya peneliti untuk mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang relevan berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Semakin banyak peneliti menemukan dan menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan topik penelitian, maka semakin besar pula tanggung jawab penelitian yang dilakukan. Menurut Journal of Education tahun 2021, fungsi tinjauan pustaka adalah membantu peneliti untuk membatasi bidang kajian penelitiannya, membantu peneliti untuk menempatkan masalah sesuai perspektif, menghindari replikasi dengan penelitian serupa sebelumnya. Selanjutnya kita akan mempelajari kerangka dari bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari A. Kerangka teoritis atau theoretical framework, yang berisi tentang identifikasi teori-teori sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian. Teori yang diambil, yang digunakan berasal dari penelitian sebelumnya atau 5 tahun terakhir, yaitu berupa jurnal ilmiah. Dan kedua, berasal dari textbook dan sumber-sumber lainnya. Untuk jurnal ilmiah 80%, sedangkan untuk sumber lain 20%. Isi selanjutnya dari tinjauan pustaka adalah B. Pengembangan hipotesis. Di dalamnya berisi jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Yang ketiga, C. adalah kerangka konseptual atau conceptual framework. Ini adalah sebuah kerangka berpikir atau juga bisa disebut dengan alur penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel maupun konsep yang diamati. Selain itu, kerangka konseptual juga berisi tentang definisi operasional dari variabel yang digunakan berdasarkan penelitian sebelumnya. Baiklah, sekarang kita memahami fungsi dari bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kerangka teoritis atau theoretical framework. Di sini fungsinya adalah menjelaskan teori-teori yang terkait dengan fenomena yang muncul pada bab 1 sekaligus memperkuat perumusan masalahnya. Sedangkan fungsi kita menjelaskan pengembangan hipotesis atau membuat pengembangan hipotesis adalah mencegah agar tidak terjadi pengumpulan data yang tidak relevan, sehingga ketelitian dari penelitian ini menjadi lebih tajam, terutama untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang ketiga, pengembangan hipotesis berfungsi sebagai acuan, panduan, atau kerangka untuk mengarahkan penelitian. Yang ketiga, kerangka konseptual atau conceptual framework. Fungsinya adalah untuk membantu peneliti memahami hubungan antar variabel yang diamati, serta memperjelas alur penelitian dan model penelitian yang dibangun. Selanjutnya kita coba mendalami lagi tentang apa yang tertulis atau apa yang harus ditulis pada kerangka teoritis pada poin A atau sub A dari bab tinjauan pustaka. Kerangka teoritis atau theoretical framework ini berisi mengenai grand, middle range, and apply theory. Grand teori adalah dasar dari lahirnya teori lain atau teori selanjutnya. Dia berupa teori utama
yang menjelaskan fenomena secara luas, secara keseluruhan. Contoh dari grand theory ini adalah manajemen. Selanjutnya middle range theory atau biasa dikenal dengan teori tengah. Teori ini dipakai sebagai pengembangan hipotesis yang harus diuji. Umumnya, middle theory ini akan menghasilkan sebuah model penelitian. Contoh dari middle range theory adalah manajemen kepariwisataan. Kemudian kita akan coba mengetahui apa itu apply theory. Teori ini adalah teori yang siap diaplikasikan dalam suatu konsep penelitian tertentu. Dalam contoh ini saya mengambil contoh kepariwisataan berkelanjutan. Jadi grand, middle range, and apply theory itu adalah teori-teori yang harus disebutkan pada kerangka teoretis untuk memastikan bahwa penelitian ini memang berbasis pada teori-teori yang sudah ada. Berikut adalah contoh kasus bagaimana kita memahami grand, middle, and apply theory. Saya mengambil sebuah penelitian berjudul Sustainable Tourism as a Source of Healthy Tourism. Pada artikel ini, grand theory dan middle range theory digabungkan sehingga kita tidak harus selalu menemukan dan menjelaskan grand theory lalu middle theory. Bisa jadi grand theory dan middle range theory itu menjadi satu. Contohnya pada artikel ini. Artikel ini menggunakan tourism management sebagai grand theory dan middle range teorinya. Sementara untuk apply teorinya digunakan sustainable tourism theory. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada subbab berikutnya dari tinjauan pustaka, yaitu pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual. Poin B dan poin C. Kita membedakan menjadi dua, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, karena pengembangan hipotesis dan kerangka konseptualnya berbeda. Kita sekarang mempelajari penelitian kualitatif. Hipotesis yang dibangun pada penelitian kualitatif dikenal dengan hipotesis non-statistik. Dia tidak membutuhkan pengujian statistik, tapi berupa paparan kerangka model, konsep atau ide yang akan diteliti. Pada slide ini saya akan memberi contoh sebuah artikel kualitatif yang kerangka konseptualnya berupa kerangka model, konsep atau ide. Judul penelitiannya adalah Sustainable Tourism, The Elephant in the Room. Jika kita perhatikan pada garis merah yang tertulis di abstrak, di sini disebutkan bahwa research on sustainability and sustainable tourism has thus far avoided evaluating how tourists actually understand this term. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana terminologi sustainable tourism itu dipahami oleh orang atau oleh wisatawan. Nah, untuk mencoba memahami definisi dari sustainable tourism, maka penelitian ini memunculkan kerangka model seperti di sebelah kanan. Di situ akan terlihat beberapa kata yang mewakili perspektif dari turis ketika ditanyakan tentang terminologi sustainable tourism. Jadi pada subbab pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual penelitian kualitatif ini yang dimunculkan adalah kerangka model. Kemudian kita akan mencoba melihat pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual dari penelitian kuantitatif agar para peneliti bisa membedakan bagaimana menulis pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual pada dua penelitian yang berbeda. Pada slide ini terlihat bahwa pengembangan hipotesisnya dilakukan pada penelitian kuantitatif, di mana pengembangan hipotesis menjadi pedoman bagi pelaksanaan penelitian ini, serta menggunakan statistik inferensial atau analisis inferensial yang digunakan untuk menguji lebih lanjut pengembangan hipotesisnya. Statistik inferensial adalah suatu teknik untuk menganalisis data pada sebuah populasi melalui data sampel yang didapatkan. Proses menganalisisnya dilakukan dengan cermat
sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan perilaku sampel yang menentukan keseluruhan jumlah populasi. Pada gambar di bawah terlihat bagaimana kerangka konseptual dari penelitian kuantitatif berbeda dengan kerangka konseptual dari penelitian kualitatif. Pada penelitian kuantitatif juga dimunculkan statement tentang hipotesis, seperti pada kotak di sebelah kiri terlihat ada H1, H2, H3, H4, dan H5. Begitulah mahasiswa sekalian program pembelajaran kita kali ini tentang bab 2 tinjauan pustaka. Semoga bermanfaat.